Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Devi Tawadatika dari kelas 11 F. Di sini aku akan menceritakan cerpen yang berjudul Bangkit. Bangkit. Pandanganku pada langit tua, cahaya bintang berkelap-kelip mulai hilang oleh kesunyian malam. Aku berjalan menyusuri lorong malam sepi dan gelap. Cahaya bulan malam ini begitu indahnya. Hari ini benar-benar hari yang melelahkan, konflik dengan orang tua yang karena tidak lulus sekolah, hari ulang tahun yang gagal dirayakan, dan hadiah sepeda motor yang terpaksa dikubur dalam-dalam karena tak lulus. Belum lagi si adik menyebalkan, teman-teman yang konvoy merayakan kemenangan, sedangkan aku hari-hari yang keras, kisah cinta yang pedas. Angin malam berhembus mendebarkan senyumku. Walau sakit, dalam hati malam menyeri. Sesekali aku menghapus air mataku yang jatuh tanpa permisi. Sakit memang putus cinta. Rasanya beberapa saat lalu aku masih mendengar kata-kata terakhir yang merobek otakku. Sudah sana, kejarlah keinginanmu itu. Kamu kira aku tak laku, jadi begini sajakah caramu? Oke, aku ikuti. Semoga kamu tidak menyesal mengkhianati cerita suci ini. Dan beberapa kata yang sempat masuk ke hatiku diikuti telepon yang sengaja kumatikan karena kesal atau muak. Aku termenung di pinggir jalan, memegang kepalaku yang sakit. Selamat malam. Sorry mbak, kayaknya lagi sedih banget. Boleh aku minta duitnya? Seorang pemabuk dengan botol bir tangan kiri berjalan dengan tak beraturan. Ia mengeluarkan sebilah pisau lipat dan mengancamku. Aku yang terdiam tak berkata, membuatku sedikit bingung. Aku meraih tas di sampingku dan menyerahkan padanya. Ini ambil semua, aku tak butuh semua ini, aku hanya ingin mati. Aku melempar kertas ke hadapannya, yang disambut dengan senyum picik, dan ia pun menghilang di gelapnya malam. Aku bangkit berdiri dan berjalan menyusuri malam. Berdiri menatap air, sungai yang mengalir airnya deras. Di sini, di atas jembatan tua ini, angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Aku berdiri menatap langit yang bertabur bintang. Rasanya tak ada yang penting bagiku sekarang. Perlahan-lahan, aku berjalan menaiki jembatan. Aku berdiri bebas, menutup mata, dan tinggal beberapa senti lagi, aku akan terjatuh. Aku perlahan mengangkat kaki kananku dan tiba-tiba sosok pemabuk yang menodong pisau padaku itu tadi menarik bajuku dan menampar pipiku sangat keras. Ini uang dan tasmu, aku tak butuh. Aku lebih baik mati kelaparan daripada melihat wanita lemah sepertimu. Ia menarikku turun dan melempar kertasku di atas tanah. Dan ia berlalu pergi. Aku bangkit dan meraih tas kembali, menyusuri tangga turun. Sosok yang tadi, pria yang mabuk ternyata sempurna denganku. Di sekujur tubuhnya penuh tato dan tubuhnya kurus sekali. Ia berdiri termenung pada tangga jalan, sesekali menatap langit, menghapus air matanya. Boleh aku berdiri di sini bersamamu? Aku menyapanya, tapi ia hanya terdiam membisu. Aku berdiri di sampingnya, menunggu sampai kapan ia akan berdiri pergi dari sini. Kenapa kamu menamparku? Dan kenapa kamu menolongku? Aku sudah tak berarti lagi. Pria yang aku cintai bertahun-tahun mencakapku dengan tuduhan yang tak jelas. Aku mulai pembicaraan dengan sesekali menghapus air mata akibat dari gejolak hatiku. Apa kamu akan terdiam? Atau aku telah mengusikmu? Aku melihatnya dan ia balik menatapku, terdiam. Aroma alkohol dari mulutnya jelas tercium saat dia bicara. Maafkan aku, sungguh aku minta maaf. Menurutku, kamu terlalu lemah. Masalah apapun, jangan berhenti untuk bangkit. Bukankah setiap hari kita merasakan hal yang sama? Dia berkata sembari mengulurkan tangannya, yang ternyata cuma 2 jari yang utuh. Aku berkata sambil mengulur tangan, dan aku mulai merinding karena sedikit takut, sehingga aku tak membalas uluran tangannya. Kaget ya mbak? Jariku yang lain dipotong oleh preman karena persaingan. Hidup di jalan sepertiku, hawanya sangat dingin dan penuh nyari besar. Bahkan untuk tidur saja itu sulit. Harus rela kedinginan, digigit nyamuk, dan tempatku tertidur hanya di emperan toko. Dan kamu sudah penuh dan kalau sudah penuh oleh gembel lain, terpaksa aku harus mencari tempat lain menurutku layak. Maaf bila mengambil tasmu. Aku hanya butuh makan, sudah 3 hari aku tidak makan. Sisa makan di tong sampah sudah membusuk karena hujan kemarin. Biasanya aku mencari secerca kenikmatan di sana, dan masih bisa layak ku telan. Rasa lapar tak bisa membuatku jijik. Setiap hari saat membuka mata, yang Anda ingat hanya perut dan perut. Dia terdiam dan mengalihkan pandangannya luas menembus angkasa. Langit malam ini, aku hanya terdiam terpaku dengan mulut terbuka. Betapa aku tak percaya setengah mati. Bagaimana mungkin seadanya sekarang aku berada di posisi ini? Aku terlahir dari keluarga sederhana namun penuh kehangatan. Uang bukan masalah. Aku hanya meminta peran aku tanpa pernah tahu bagaimana orang tuaku mendapatkannya. Semua cukup, dan ternyata itu bukan kebahagiaan, itu nafsu saat. Aku memang memiliki segalanya, tapi tidak dengan cinta. Selalu ada yang kurang setiap hari. Tanpa kebersamaan kita mati. Terutama
terutama pentingnya mensyukuri apa yang ada. Aku menarik tangan dan menjabat tangannya kuat-kuat, yang tinggal 2 jari, meskipun sedikit risih karena aneh menurutku. Aku memberinya sedikit pelukan hangat. Ia tersenyum, memamerkan mulut yang bau alkohol dan bau WC umum. Aku menyerahkan tas kepadanya. Ambillah, aku tak mengenalmu, tapi aku memberimu tanpa banyak alasan hari ini. Kenapa kamu harus menghadapi hidupku sekarang dan nanti? Bukankah hidup harus tetap aku jalani? Aku sadar masih punya segalanya. Mudah sekali cuma karena cinta semangatku hilang. Belum tentu ia jodohku. Belum tentu juga ia memikirkan hal yang sama sakitku. Aku berlari menurun tangga meninggalkan ia sendiri yang masih terdiam menatap kembali langit dan menampakkan bintang-bintang kecil yang berkelip dengan jenaka. Seakan hari ini tak akan berlalu. Ketika aku akan menapaki jalan, kasihku sedang berdiri di depanku dengan bunga mawar banyak sekali di tangannya. Sementara di belakangnya orang tua dan adikku yang berdiri di samping mobil. Kami saling terdiam untuk beberapa saat memulai. Maafkan aku sayang, ternyata aku salah menilaimu. Makasih ya, sudah membuat hidupku lebih berharga karena ini. Ia menyerahkan bunga dengan sebuah diari usang punyaku, yang entah dari mana ia mendapatkannya. Tapi disinilah aku menulis ke setiap masalah, rasa banggaku atau kasihku. Ini aku memeluk erat tubuhnya lama. Kami terdiam diiringi tangisan dan canda menghiasi malam, sementara kedua orang tua tersenyum senang. Aku mengajak kasihku menaiki tangga untuk mengenal kepada orang mengajarkanku banyak hal, khususnya arti bersyukur. Kami menapaki jalan yang melirik sekeliling dan mencari sosok itu hilang tak berbekas. Kami turun dan kami pergi ke mall bersama orang tua dan adikku merayakan ulang tahunku. Walaupun tetap aku tak dapat sepeda motor, tak lulus, tapi bukan berarti kehangatan ini harus berakhir. Oke, sekian cerita pendek dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.